Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah, Kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murka-Mu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umat-Mu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala, yang Kau tebus menjadi milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang Engkau diami. Ringankanlah langkah-Mu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawan-Mu mengaum di tempat pertemuan-Mu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudus-Mu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman nama-Mu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah, lawan itu mencela, dan musuh menista nama-Mu terus-menerus. Mengapa Engkau menarik kembali tangan-Mu, menaruh tangan kanan-Mu di dada? Namun Engkau, ya Allah, adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punya-Mulah siang, Punya-Mulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela, ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista nama-Mu. Janganlah berikan nyawa merpati-Mu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orang-Mu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin
memuji-muji nama-Mu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuangan-Mu. Ingatlah akan cela kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan Engkau, yang terus-menerus makin keras. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Mazmur 74. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur ini ditulis oleh Asaf, pemimpin pujian dan penyembahan di rumah Tuhan. Ia meratap karena bait suci yang rusak. Ia memohon agar Tuhan menolong, melaksanakan rencananya, mengingat janjinya. Ketika putus asa dan merasa dilupakan, kita harus lebih kuat berseru minta tolong dari Tuhan, karena Tuhan peduli. Doa orang benar bila dengan tekun, dengan sungguh-sungguh didoakan, maka besar kuasanya. Amin. Saudara, murka Tuhan terhadap Israel telah membara selama bertahun-tahun, karena mereka hidup dalam dosa, penyembahan berhala, penuh dengan keluhan dan tidak bersyukur. Kesabaran Tuhan lama sekali dari generasi ke generasi, tetapi akhirnya kesabaran itu stop dan Israel harus menghadapi masa disiplin, masa penghukuman, karena mereka tidak taat dan tidak setia. Saudara, jika kita jatuh dalam dosa, cepat-cepat segera mencari Tuhan, mengaku dosa dan bertobat, agar belas kasihannya datang dengan cepat dan murkanya berlalu dengan cepat juga. Tapi kalau kita berdosa dan merasa aman dan nyaman hidup dalam pemberontakan pada firman Tuhan, awas jangan terkejut bila kesabaran Tuhan habis dan kita harus menghadapi disiplin yang keras. Lihatlah di ayat 8, saat pasukan musuh mengalahkan Israel, mereka merampok, membakar Yerusalem, dan mencoba menghapuskan semua jejak Allah. Antara lain, mereka menghancurkan bait Allah, simbol kehadiran Tuhan di tengah umat-umatnya. Sekarang ini banyak orang berusaha melenyapkan Tuhan dari kehidupan, terutama melalui jalur pendidikan yang menyimpang, pergaulan yang sesat, dan media sosial, media massa yang mengajarkan hal-hal negatif. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan untuk tetap mempertahankan firman Tuhan sebagai panduan dalam kehidupan? Tidak ada cara lain supaya sungguh-sungguh setia membaca firman, mendengarkan firman, memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan, dan melakukan firman setiap hari. Dalam kehidupan kita jangan putus asa ketika banyak orang tampaknya berusaha menghilangkan semua jejak Tuhan. Mereka pasti tidak akan bisa berhasil melenyapkan kehadiran Tuhan di antara orang-orang yang percaya. Kadang di ayat 10-18 kita merasa Tuhan sangat lambat untuk menolong. Tapi Tuhan tahu waktu yang paling baik dalam sudut pandang Allah. Ya, kita tidak boleh berhenti berharap. Kita harus terus-menerus meneguhkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang bisa menolong. Ingatlah kembali tindakan-tindakan besar Tuhan yang tercatat dalam sejarah Alkitab. Ingatlah kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita di tahun-tahun yang lalu. Dari semenjak kita kecil, kita muda, sampai kita tua. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan terus bekerja, bukan hanya dalam sejarah Alkitab, tetapi juga dalam kehidupan kita sampai hari ini. Sehingga dengan metode mengingat berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, iman kita menjadi kuat. Tuhan yang menolong kita masa lalu, Tuhan juga akan tolong kita hari ini. Dan sampai Tuhan datang kembali,
Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, taat dan setia, Ia Immanuel. Di ayat 13 sampai 14 bicara mengenai ular naga. Itu mengingatkan kembali pada firman Tuhan yang tercatat dalam Yesaya 32 mengenai keadaan di Mesir, mengenai Lewiatan, yaitu ular berkepala 7 yang dikenal sebagai fiksi orang Kanaan. Dalam legenda mereka, Dewa Baal mengalahkannya. Mazmur ini memuji Tuhan karena Tuhan bukan legenda, Tuhan nyata, Tuhan bukan dongeng, Tuhan fakta. Ia benar-benar berkuasa melakukan apa saja sebab tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mari kita meneguhkan hati kita bahwa Tuhan lebih berkuasa dari apapun dan siapapun juga. Sebab itu mari kita segera bertobat dari segala dosa kita. Mari kita setia berseru-seru pada Tuhan dalam doa pujian kita. Dan mari kita hidup dalam iman percaya pada kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.